Maaf Pak, saya baru masuk. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengkaji tentang kebijakan pendidikan dalam pembuatan keputusan. Nanti kaitannya dengan partisipasi masyarakat. Jadi sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan gitu di kebijakan pendidikan gitu. Nanti juga kita akan coba menghubungkan dengan beberapa kejadian-kejadian pada beberapa waktu yang sedang hangat dibicarakan ya. Yang pertama itu tentang konsep partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan kebijakan pendidikan. Jadi teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan partisipasi? Partisipasi itu merupakan suatu kegiatan yang mana kita ikut serta dalam kegiatan tersebut. Jadi ketika kita ikut serta, maka itulah disebut dengan partisipasi. Gitu. Nah, sedangkan masyarakat ya eksistensi yang hidup, dinamis, dan selalu berkembang. Gitu. Jadi masyarakat itu cenderung adalah kumpulan dari berbagai individu atau manusia yang berkumpul dalam suatu tempat yang membentuk hubungan interaksi gitu. Nah, artinya ada keikutsertaan atau ada suatu kegiatan yang diikutkan atau diikuti oleh masyarakat terkait dengan pembentukan atau proses pembuatan kebijakan dalam pendidikan gitu. Nah, proses komunikasi tentu harus dijalin antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat yang akan menjalankan atau yang akan merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Jadi teman-teman nanti kebijakan itu sebenarnya memang idealnya dibuat untuk mensejahterakan masyarakat. Gitu. Dibuat untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, namun memang perlu adanya partisipasi dalam masyarakat sehingga pemerintah tidak bisa atau tidak membuat kebijakan yang lebih cenderung ke tidak berpihakannya kepada rakyat. Gitu. Jadi memang perlu partisipasi dari masyarakat. Nah, kebijakan partisipasi masyarakat ini diatur dalam PP nomor 39 tahun 2002 di bab 3 pasal 4 yang mana peran serta atau partisipasi masyarakat itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, pendirian atau penyelenggaraan satuan pendidikan. Kemudian pengadaan atau pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan pengajaran. Nah, ini partisipasi dalam dalam ruang lingkup pendidikan. Jadi teman-teman itu berpartisipasi terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu kan kalau di aturan tertingginya dalam undang-undang gitu ya, pembukaan undang-undang itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, teman-teman itu bisa memberikan partisipasi. Partisipasinya itu dalam bentuk apa? Ya, teman-teman bisa saja mendirikan satuan pendidikan. Ya, teman-teman pengen mendirikan PAUD gitu. Ya silakan gitu. Urus akta notarisnya dan sebagainya gitu. Kemudian pengen mendirikan PKBM, ya silakan saja gitu. Atau teman-teman pengen mendirikan sekolah swasta misalnya, ya silakan juga gitu. Atau pengen mendirikan kampus, ya silakan gitu. Ikuti prosedur pendiriannya gitu. Artinya masyarakat diperbolehkan berpartisipasi dalam pendirian dan penyelenggaraan pada satuan pendidikan gitu. Jadi dipersilakan gitu. Nah, kalau yang masyarakat ini cenderungnya ke yang bersifat swasta dan memang dari masyarakat gitu. Jadi beda lagi halnya dengan lembaga-lembaga pemerintah ya, misalnya sekolah-sekolah negeri, nah itu kan langsung dari pemerintah gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan. Nah,
Jadi masyarakat boleh saja bisa memberikan bantuan berupa jasa atau ya memberikan fasilitas sumbangan juga boleh terhadap lembaga pendidikan. Silakan. Misalnya teman-teman saat ini menjadi manajer di perusahaan gitu. Nah, teman-teman ingin membantu sekolah yang yang fasilitas bukunya misalnya terbatas gitu ya. Silakan teman-teman bantu misalnya pengadaan buku misalnya atau bantu memberikan beasiswa. Nah, itu silakan saja gitu. Sesuai dengan kemampuan saja gitu. Nanti itu masuk ke kategori bantuan dari masyarakat gitu. Nanti masyarakatnya bisa berbentuk LSM, lembaga swadaya atau corporate gitu. Kalau teman-teman pernah mendengar istilah CSR, nah itu adalah bentuk bentuk partisipasi dari suatu perusahaan atau lembaga swasta yang membantu lingkungan sekitar dalam hal pembangunan gitu, baik itu manusia maupun fisik gitu. Nah, itu CSR gitu. Corporate Responsibility Social Society gitu. Selain itu, teman-teman juga bisa memberikan bantuan dalam bentuk tenaga ahli misalnya, bisa gitu dalam hal belajar mengajar dan pengembangan. Kemudian bisa juga pengadaan atau penyelenggaraan program pendidikan, bisa pengadaan bantuan berupa wakaf dan hibah, sumbangan tadi yang seperti Bapak jelaskan, bisa. Teman-teman misalnya ada lahan nih, lahan yang pengen diwakafkan untuk pendidikan, ya silakan gitu. Dan bentuk lainnya. Kemudian pengadaan ruangan, bantuan buku, pemberian kesempatan magang dan latihan kerja. Nah, ini juga yang sedang yang sedang hangat diperbincangkan terkait yang poin H, teman-teman, yang mana sekarang pada kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum Kampus Merdeka itu sudah mulai membuat semacam link and match antara dunia pendidikan dengan dunia kerja, yang mana ada poinnya adalah magang dengan maksimal 2 semester gitu pada perusahaan atau lembaga pendidikan yang memang sudah memiliki reputasi yang bagus gitu. Nah, ketika teman-teman misalnya nanti bekerja di perusahaan menjadi pimpinan, ya silakan teman-teman menjalin kerjasama bermitra dengan lembaga pendidikan gitu. Silakan gitu. Entah itu dalam bentuk magang atau pelatihan kerja. Kemudian pemberian bantuan manajemen penyelenggaraan satuan pendidikan atau pengembangan pendidikan nasional. Nah, misalnya teman-teman memiliki keahlian tertentu gitu, terus pengen nih meningkatkan kemampuan pendidik atau tenaga kependidikan. Misalnya sekarang ada yang jago IT, pengen nih melatih IT di sekolah-sekolah gitu ya. Silakan saja berikan bantuan misalnya pelatihan untuk tenaga kependidikan dalam masalah pengelolaan manajemen sekolah misalnya, silakan saja gitu. Kemudian memberikan pemikiran atau pertimbangan terkait dengan kebijakan, nah itu silakan. Pemberian bantuan kerjasama, penelitian, atau ikut serta dalam program pendidikan yang diselenggarakan. Nah, inilah bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat yang diatur dalam PP nomor 39 tahun 2002 di bab 3 pasal 4, teman-teman. Jadi masyarakat boleh berpartisipasi terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan. Nah, substansinya apa? Kenapa sih perlu partisipasi masyarakat? Selain diatur dalam tadi yang peraturan pemerintah, ada juga keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44/UT/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Nah, biasanya kan kalau di sekolah-sekolah itu sudah ada istilahnya komite. Komite ini kalau di sekolah-sekolah formal itu memiliki peran juga dalam pembangunan sekolah. Jadi dia bersama tim komite itu menentukan bagaimana sih partisipasi dari orang tua murid atau wali murid
terhadap pembangunan sekolah gitu. Pembangunan dalam hal ini bukan hanya gedung ya, bisa manusianya gitu. Kira-kira apa yang ingin dilakukan gitu. Nanti entah ada bantuan komite, entah ada sumbangan, entah ada dalam bentuk pencarian sponsor dan sebagainya. Itu silakan gitu teman-teman. Jadi komite ini bisa memberikan dukungan terhadap penentuan kebijakan pendidikan, kemudian dukungan berupa finansial boleh, atau juga dalam bentuk kontrol gitu. Kontrol dalam hal ini, misalnya ada penyelenggaraan pendidikan di suatu sekolah atau lembaga pendidikan yang tidak sesuai tidak sesuai dalam penyelenggaraannya, maka Dewan Komite berhak gitu memberikan teguran, berhak memberikan masukan gitu terhadap penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Kemudian komite juga bisa sebagai mediator antara pemerintah dan DPRD, Dewan Perwakilan Daerah, dengan masyarakat gitu. Jadi komite itu diatur gitu. Maksudnya sudah sah boleh adanya komite, sehingga komite juga bisa menjadi mediatornya. Sekolah ini pengen apa gitu ya. Komite buat rekomendasi, terus diteruskan ke pemerintah daerah. Tolong sekolah ini misalnya dibangun, direhab gitu. Itu bisa diajukan gitu. Nah itu contoh atau bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah gitu. Pada sekolah formal ya. Apakah di sekolah atau satuan pendidikan non formal itu tidak ada? Sebenarnya ada juga gitu. Cuman lebih ke swadaya sih, karena dia kan masyarakat gitu. Dari masyarakat juga untuk masyarakat gitu. Biasanya lebih swadaya bisa peserta didiknya atau warga belajarnya ya sekaligus dalam membangun gitu. Karena bentuknya kemasyarakatan. Nah, sebenarnya apa sih alasan perlunya partisipasi masyarakat, teman-teman, dalam kebijakan pendidikan? Karena tadi di awal bahwa masyarakat itu adalah yang menerima dampak langsung dari sebuah kebijakan, maka kebijakan tersebut harus memang berpihak kepada masyarakat gitu. Apalagi kebijakan pendidikan, teman-teman gitu. Karena kalau tidak berpihak kepada masyarakat, maka generasi yang dipertaruhkan gitu. Karena kita mengelola pendidikan ini tidak bisa secara asal-asalan sebenarnya gitu. Jadi memang perlu kemampuan dalam mengelola pendidikan yang baik gitu. Contohnya sekarang saat ini mungkin jajaran Kementerian Pendidikan tidak akan menduga awalnya kan akan terjadi sistem pembelajaran yang seperti ini gitu. Pembelajaran jarak jauh ya. Mungkin sebelum pandemi COVID-19 kebijakan pemerintah sudah dikeluarkan nih, tertuang dalam Renstra, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan gitu. Kemudian tiba-tiba terjadi COVID-19 gitu, yang tidak bisa membuat belajar tatap muka lebih intens gitu. Artinya saat ini pembelajaran lebih ke daring gitu. Artinya pemerintah juga harus menyiapkan kebijakan-kebijakan baru di luar kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan atau direncanakan sebelum terjadinya COVID-19 gitu. Nah, apa alasannya? Pertama, kebijakan pendidikan sebagai bagian dari perangkat dan menjalankan pemerintah gitu. Kemudian kebijakan pendidikan berfungsi memecah masalah gitu. Jadi ya sebenarnya kebijakan itu dibuat, teman-teman, supaya tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat gitu. Supaya tidak menimbulkan masalah di masyarakat gitu. Sehingga dibuatlah kebijakannya. Dibuatlah regulasinya gitu. Teman-teman misalnya pengen tamat SMA, kuliah di luar negeri gitu. Nanti akan dibuat kebijakannya seperti apa gitu ketika anak pelajar dari Indonesia pengen sekolah di luar negeri gitu. Apakah diberikan rekomendasi dan sebagainya. Tentu ada kebijakannya, tidak bisa langsung saja gitu. Begitupun dalam pengelolaan pendidikan, harus ada kebijakan atau regulasi yang mengatur. Karena apa? Karena berkaitan dengan dana, berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan berbagai macam gitu, berkaitan dengan dampaknya juga, dampak terhadap masyarakat juga gitu.
Kemudian partisipasi masyarakat merupakan bagian ya, ini bagian dari objek pembangunan gitu. Bagian. Nah, pemerintah itu akan tahu apa sih sebenarnya kebijakan yang cocok untuk masyarakat. Itu pemerintah melalui kajian-kajian, kemudian barulah menetapkan rancangannya gitu. Rancangan untuk kebijakan gitu. Nah, kadangkala pemerintah itu kan kita apa ya? Unsur kepentingannya kan cukup tinggi nih ya. Unsur-unsur kepentingannya dalam membuat kebijakan itu cukup tinggi. Maka kalau tidak ada partisipasi masyarakat yang intens, baik itu memberikan masukan, baik itu sebagai pengontrol maupun sebagai evaluasi, maka kadangkala tidak tepat sasaran gitu. Maka sangat perlu sekali teman-teman partisipasi masyarakat dalam bidang partisipasi masyarakat terhadap kebijakan, terutama dalam bidang pendidikan gitu. Kemudian masyarakat sebagai modal dasar pembangunan, jelas. Ketika kita ingin maju, ketika suatu negara itu maju, ya apabila masyarakatnya maju, apabila masyarakatnya sudah sejahtera, apabila masyarakatnya sudah mencapai taraf kehidupan yang layak gitu, maka baru bisa dikatakan negara itu atau pembangunan di negara itu maju gitu. Kebijakan dianggap masyarakat sebagai miliknya. Nah, ini tadi bahwa kebijakan itu dibuat memang ya untuk masyarakat gitu. Idealnya ya untuk masyarakat gitu. Terlepas itu ada kepentingan-kepentingan kelompok dan golongan, itu sebenarnya lain cerita gitu. Itu artinya ada kebijakan yang memang tidak apa ya, orientasinya tidak masyarakat secara umum gitu, tapi ada unsur lain di balik kebijakan gitu. Nah, itu nanti lain lagi ceritanya. Nah, namun teman-teman, dalam kebijakan masyarakat juga dibatasi juga gitu. Tidak bisa masyarakat terlalu full control, full power dalam menentukan kebijakan, terutama dalam bidang pendidikan. Ada batasan-batasan yang memang diberikan kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Nah, yang pertama itu tadi hanya sebatas memberikan gagasan, kritik, dukungan, dan pelaksanaan gitu. Itu yang pertama batasan. Kemudian ya ini batasan, kemudian tipologi partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat ketika kita lihat dari segi tipologinya, ada partisipasi kuantitatif yang mana menunjukkan pada frekuensi keikutsertaan terhadap implementasi kebijakan. Nah, kuantitatif ini lebih kepada jumlah ya. Lebih kepada jumlah. Artinya seberapa besar masyarakat ikut serta dalam menjalankan suatu kebijakan. Nah, kalau partisipasi dari segi kualitatif, ini merujuk pada tingkat dan derajatnya. Ini lebih ke arah kualitas gitu. Lebih ke arah kualitasnya seperti apa. Jadi seberapa besar kualitas dari keikutsertaan masyarakat, kemudian seberapa antusias, kemudian sampai ke tahapan apa, kemudian apakah sudah terlaksana dengan sangat baik. Nah, itu lebih ke kualitas gitu. Artinya ada dua tipologi yang menjadi bentuk partisipasi masyarakat gitu. Yang pertama, apakah secara jumlah apakah masyarakatnya banyak berpartisipasi dalam segi implementasi, kemudian seberapa besar kualitas atau seberapa besar partisipasi masyarakat itu dengan bersungguh-sungguh gitu. Misalnya kebijakan itu tidak hanya diimplementasikan tapi didukung. Misalnya ada masyarakat yang memiliki kemampuan finansial ya didukung gitu. Yang awalnya bantuan untuk pendidikan di satu sekolah misalnya hanya 50 juta, tapi karena masyarakatnya cukup sejahtera, terus memiliki finansial yang kuat, maka membantu gitu. Yang awalnya bantuan untuk beasiswa misalnya dari pemerintah hanya 50 juta ditambah jadi 250 juta. 200 jutanya oleh masyarakat gitu. Artinya kualitas dukungannya bagus gitu. Kemudian teman-teman ada
landasan hukum yang memang menjadikan partisipasi masyarakat dalam pendidikan itu ada dasarnya gitu, ada kekuatan hukumnya. Jadi teman-teman bisa saja melakukan kritik, melakukan melakukan rekomendasi atau memberikan saran terhadap jalannya pendidikan, baik itu di tingkat lingkungan sekitar, tingkat kabupaten kota, bahkan sampai ke tingkat nasional. Itu diatur kekuatan hukumnya itu ada gitu. Jadi boleh masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan gitu. Yang pertama diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 di pasal 6 bahwa setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Jadi semua orang itu sebenarnya masyarakat secara umum bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan gitu. Jadi kita boleh mengkritisi kebijakan yang ada di pendidikan, boleh gitu. Karena kita memiliki tanggung jawab itu, tanggung jawab moral gitu, teman-teman. Di pasal 8, masyarakat berhak berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan gitu. Nah, sebenarnya tidak kalau di pasal ini yang implementasi di masyarakat sebenarnya tidak semua masyarakat juga gitu, tapi ada semacam kumpulan orang lah, kumpulan masyarakat yang memiliki kesamaan visi misi, misalnya ada LSM atau bentuk tadi lembaga masyarakat atau komite sekolah dan sebagainya. Nah, ketika mereka udah bersatu, maka mereka berhak berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pada program pendidikan gitu. Jadi kalau kita hanya sendiri-sendiri, maka itu boleh sih, cuman cenderung kurang kuat lah. Tapi ketika kita sudah bersatu, teman-teman, kita mengkritisi kebijakan, baik itu dari segi perencanaannya atau pengawasannya atau melakukan evaluasi juga, itu silakan gitu. Kemudian yang di pasal 9, masyarakat berkewajiban memberi dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, masyarakat boleh memberikan dukungan baik itu secara fisik, finansial, dan sebagainya terhadap penyelenggaraan pendidikan. Nah, teman-teman, dukungan ini tidak hanya harus kita membantu sekolah, itu tidak seperti itu juga gitu. Dengan teman-teman tertib, misalnya teman-teman tidak membuat onar di lingkungan masyarakat, kemudian teman-teman membayar pajak, itu sebenarnya bentuk partisipasi juga gitu. Kan pajak juga nanti akan disalurkan ke beberapa titik ya, bisa jadi bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan sebagainya gitu. Itu juga bentuk partisipasi sebenarnya gitu. Jadi partisipasi ini dalam arti luas ya. Bisa teman-teman berpartisipasi langsung, memberikan dukungan terhadap pendidikan, bisa partisipasi yang secara tidak langsung tapi berpartisipasi. Contohnya tadi dengan teman-teman bayar pajak tepat waktu, atau dengan teman-teman tidak membuat keributan di masyarakat, itu juga atau menjaga ketertiban, itu juga bentuk dari partisipasi teman-teman dalam bidang pendidikan gitu, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Apa sih tujuan dari partisipasi itu? Terbentuknya masyarakat, adanya tanggung jawab bersama. Oke, tanggung jawab bersama. Kerjasama yang saling menguntungkan. Ya, masyarakat pasti kalau pendidikannya berkualitas, tentu masyarakat juga akan diuntungkan. Masyarakat memperoleh fasilitas, memperoleh ilmu yang juga bermanfaat, juga berkualitas gitu. Kemudian terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan SDM, SDA, dan sumber daya bantuan. Nah, ketika misalnya sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan ini dimanfaatkan dengan bijak, teman-teman, maka akan menghasilkan suatu output, yaitu pembangunan dalam bidang pendidikan yang sangat bagus juga gitu. Maksudnya seperti ini.
kan pemerintah itu juga sudah menggelontorkan dana pendidikan yang cukup besar. Gitu. Bahkan diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa 20% dari APBN dan dari APBD itu harus untuk pendidikan gitu. Tidak boleh kurang dari 20% gitu. Artinya cukup besar juga slot untuk pendidikan gitu. Nah, ketika slot ini dapat tersalurkan dengan baik, tepat sasaran, maka sebenarnya pendidikan itu sudah mencapai sesuai dengan apa yang direncanakan gitu. Nah, yang membuat rusak ini teman-teman adalah budaya-budaya atau praktik-praktik yang memang dapat menggerogoti dunia pendidikan itu sendiri. Misalnya praktik korupsi, kemudian ya pokoknya KKN lah ya, yang berbau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, inilah sebenarnya yang menggerogoti pendidikan itu sebenarnya itu gitu. Ketika ini sudah masuk ke ranah pendidikan, maka ya pendidikan bisa dikatakan susah untuk berkembang dengan cepat gitu. Karena ya saat ini patokan dari negara itu berkembang atau tidak itu salah satunya dari pendidikan, teman-teman. Coba teman-teman lihat negara-negara yang sekarang menjadi negara yang besar gitu. Pasti pendidikannya bagus gitu. Kita tidak usah jauh-jauh, teman-teman. Mungkin teman-teman kalau ke Singapura, itu sebenarnya negaranya kecil, tapi pengelolaannya, tata kelola negaranya, dan tata kelola pendidikannya itu sangat bagus gitu. Kampusnya bisa masuk top dunia gitu ya. Kampusnya bisa masuk top dunia, sekolah-sekolah di sana juga udah top dunia gitu. Ya karena mereka mengelola pendidikan dengan baik gitu. Mereka mengelola pendidikan dengan secara profesional, kemudian tepat sasaran dan strategis gitu. Pembangunan dalam bidang pendidikannya itu strategis gitu. Dan terencana dengan bagus. Begitu pula partisipasi dari masyarakatnya juga tinggi gitu. Dukungan masyarakatnya tinggi. Pajak di sana cukup tinggi gitu, dan masyarakat di sana taat bayar pajak gitu. Sehingga memang pemanfaatan pajak, kemudian pemasukan negara itu memang sangat tepat sasaran gitu. Artinya ya pembangunan mereka juga tepat sasaran gitu. Nah, di kita yang menjadi kendala itu tadi, budaya atau praktik KKN-nya masih tinggi, sehingga ya kadang-kala tidak tepat sasaran, kadang-kala dananya sudah dipotong, dan sebagainya. Nah, penting adanya partisipasi masyarakat. Kemudian meningkatkan kinerja sekolah. Jelas, kalau sekolah atau satuan pendidikan itu mendapat dukungan dari masyarakat, maka sekolah atau satuan pendidikan tersebut akan dapat maksimal, akan berlangsung pembelajaran dengan baik. Gitu. Masyarakat ikut menjaga sekolah, maka akan tercipta lingkungan yang kondusif, teman-teman. Gitu. Beda halnya ketika misalnya sedikit bercerita, di suatu sekolah itu sering sekali terjadi kehilangan di sekolah ya. Dulu cerita dulu waktu Bapak sekolah, pengadaan komputer tiba-tiba berapa bulan komputernya hilang, dibobol maling gitu. Kemudian ada bantuan TV dan sebagainya itu sering hilang gitu. Artinya apa? Artinya masyarakat di sana tidak kompak atau tidak berpartisipasi secara aktif, tidak berpartisipasi dengan baik dalam menjaga lingkungan sekolah tersebut, sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang aman gitu. Nah, masyarakat tidak menciptakan suasana aman gitu. Nah, ketika kita mendengar yang seperti itu kan, jadi kita takut juga gitu. Loh, kok sekolah ini kemalingan terus gitu, kehilangan terus gitu. Artinya ada yang tidak beres gitu di lingkungan sekolah ini gitu. Nah, ketika kita menjaga sekolah, menjaga lembaga satuan pendidikan dengan baik, maka ya akan membuat lingkungan sekolah atau iklim di sekolah tersebut dapat berlangsung dengan baik juga, teman-teman. Nah, ini yang cukup banyak berita berseliweran di media sosial, di mana yang mana saat ini keluar sedikit kita dari konteks pendidikan ya, teman-teman. Jadi sekarang lagi
booming atau sedang marak dibahas tentang RUU Cipta Kerja ya. RUU Cipta Kerja yang mana telah disahkan oleh DPR, tinggal menunggu dari persetujuan presiden ya. Kalau boleh ditahapkan itu udah sekarang itu udah hanya ini nih, tahap ini. Kalau udah masuk ke tahap ini tinggal kalau tidak salah kemarin atau beberapa hari yang lalu dari DPR sudah menyerahkan draft kepada presiden untuk ditandatangani, teman-teman. Nah, walaupun tidak ditandatangani, kemarin itu masuk tahap ini atau ini ya? Pokoknya di antara dua tahap ini, kalau tidak salah. Nah, ketika sudah masuk ke tahap ini, teman-teman, artinya tinggal menunggu persetujuan aja sih, menunggu persetujuan dari presiden. Oh, di tahap ini, kemarin di tahap yang pertama ini. Ketika presiden menyatakan setuju, kemudian ya tinggal ditandatangani aja. Atau ketika ada revisi dan sebagainya yang perlu diperbaiki, ya tinggal diperbaiki. Kemudian tergantung minor atau mayor revisinya, nanti tinggal ditandatangani. Kalau tidak ditandatangani dalam 30 hari, maka otomatis akan menjadi undang-undang gitu yang sah. Kemudian ya tinggal diikuti lagi oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu. Nah, secara proses pembentukan undang-undang, teman-teman, ini sebagai gambaran saja. Nah, pertama boleh diajukan, yang boleh mengajukan undang-undang itu adalah RUU ya, belum berbentuk undang-undang ya, masih rancangan. Yang boleh mengajukan RUU itu adalah DPR dan Presiden gitu. Sedangkan DPD itu berpartisipasi dalam memberikan masukan, saran dan sebagainya gitu. Nah, sebelumnya mereka sudah pernah program legislasi nasional, punya ini dulu. Baru mereka mengajukan, kemudian naskah akademiknya, barulah mereka memulai pada tingkat perbincangan tingkat 1 gitu di DPR ya. Kemudian masuk ke tahap 2, kemudian mereka baru meminta persetujuan DPR dan Presiden. Nah, ketika tahap ini tidak terjadi kesepakatan, maka RUU itu tidak bisa diajukan lagi pada sidang paripurna pada masa itu. Jadi pada masa sekarang, misalnya kemarin sempat ditolak gitu di tingkat sebelum persetujuan antara DPR dan Presiden tiba-tiba ditolak gitu, maka tidak boleh diajukan lagi. Tapi ketika tidak, maka tetap lanjut. Gitu. Nah, bagaimana teman-teman ketika ini sudah disahkan gitu, sebuah undang-undang itu sudah disahkan, ya maka harus dilaksanakan gitu. Ketika sudah berlaku, maka harus dilaksanakan. Bagaimana dengan masyarakat yang merasa tidak puas atau merasa ada yang salah dengan undang-undang tersebut, maka silakan teman-teman ajukan istilahnya pengujian ya. Silakan diuji di Mahkamah Konstitusi pengujiannya gitu. Nah, artinya perlu persiapan matang ketika kita pengen menguji sebuah undang-undang gitu. Jadi tahapannya juga cukup panjang, teman-teman, dan tidak bisa dilakukan secara gegabah gitu. Kita perlu memiliki aspek landasan hukumnya seperti apa, orang yang paham tentang hukum juga harus ada gitu. Jadi tidak bisa main-main juga gitu. Tidak bisa asal melakukan pengujian gitu ke MK tapi bahan kita tidak kuat gitu. Maka kemungkinan besar ditolak ya. Tapi ketika kita argumentasinya, dokumen-dokumen itu lengkap, kira-kira ketika diuji maka kemungkinan besar bisa diterima gitu. Nah, itu teman-teman sedikit gambaran tentang proses pembentukan undang-undang gitu. Memang saat ini sedang marak ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk materi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita hari ini.
Silakan yang ingin bertanya. Erina mau bertanya, Pak. Oke, Erina. Masih ada lagi? Erina 1. Atau Erina dulu ya? Ya, oke, kita kasih ke Erina dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi kan Pak, tadi sudah dijelaskan yang poin keempat itu mengenai tujuan partisipasi masyarakat. Seperti apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi hal tersebut yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan di suatu daerah. Maaf nih, suaranya kodis Bapak tadi sempat terputus dan agak kecil ya. Coba diulangi lagi. Kan tadi di poin keempat itu kan membahas mengenai tujuan. Halo, ya, tujuan partisipasi masyarakat. Terus? Bagaimana jika tujuan partisipasi masyarakat itu belum tercapai? Alternatif apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi hal tersebut, Pak, yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan di suatu daerah? Terima kasih. Oke, Bapak coba itu ya. Nanti tolong koreksi kalau salah. Di bagian tujuan partisipasi masyarakat, bagaimana misalnya tujuan dari partisipasi masyarakat itu tidak tercapai gitu. Kemudian apa yang dilakukan pemerintah? Kurang lebih seperti itu ya? Ya, ya Pak. Seperti itu ya, oke. Ya Jadi, Pak, di suatu daerah tuh Pak. Gimana? Misalnya kan Pak di suatu daerah Pak. Oh, di suatu daerah. Oke, jadi di suatu daerah ternyata tujuan partisipasi masyarakatnya tidak tercapai gitu. Kira-kira apa yang dilakukan oleh pemerintah agar partisipasi masyarakatnya dapat berlangsung dengan maksimal ya, gitu ya kurang lebih ya. Oke, jadi teman-teman seperti ini. Karena kita sistemnya demokrasi ya, pemerintahan kita demokrasi, sebenarnya kita itu sudah menempatkan wakil-wakil kita di DPR, gitu. Baik itu tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi maupun di tingkat nasional gitu. Nah sebenarnya DPR ini memiliki sebagai penyambung lidah masyarakat juga sebenarnya gitu ya. Nah ketika misalnya masyarakat dalam tanda kutip adalah masyarakat secara luas, masyarakat umum, masyarakat bisa dikatakan ya masyarakat gitu, bukan perwakilan ya. Nah, ketika masyarakat secara umum itu tidak memberikan partisipasi masyarakat, partisipasi terhadap bidang pendidikan, kurang maksimal lah, anggaplah partisipasinya kurang maksimal. Gimana suara Bapak kedengaran nggak nih? Suara Bapak kayak robot. Dengar Pak. Kedengaran Pak. Oh, kedengaran ya. Mungkin di satu Pak. orang aja yang kayak robot. Jadi misalnya di suatu daerah ternyata partisipasi masyarakatnya kurang gitu. Partisipasi masyarakatnya kurang. Kemudian bagaimana dengan perwakilannya, perwakilan dari masyarakatnya? Ternyata perwakilan masyarakatnya kurang juga misalnya. Di DPR itu DPRD kabupaten kota ternyata di DPRD kabupaten kota ternyata wakil kita yang teman-teman pilih sebagai penyambung lidah teman-teman di pemerintahan, di legislatif gitu. Ternyata mereka juga tidak memberikan tidak memberikan partisipasi, tidak memberikan dukungan yang signifikan terhadap dunia pendidikan gitu. Nah, bagaimana langkah yang dilakukan oleh pemerintah? Nah, sebenarnya pemerintah itu hanya melakukan mereka membuat aturan. Nah, aturan itu apakah dilaksanakan atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya masyarakatnya tidak memberikan partisipasi dengan maksimal, artinya pemerintah akan membuat aturan yang secara umum untuk dijalankan di kabupaten atau kota tersebut gitu. Nah, kalau kebijakan itu misalnya tidak diberikan partisipasi masyarakatnya, hanya ya ikut saja gitu, menjalankan saja, artinya pemerintah akan menganggap tidak ada masalah gitu. Tapi ketika kita menganggap itu adalah masalah,
maka kita bisa mendukung atau kita bisa memberikan kritikan gitu. Kan kita di daerah-daerah kita itu ada apa ya, perwakilan kita nih. Ya silahkan temui teman-teman gitu. Perwakilan teman-teman di daerah gitu. Sebagai penyambung lidah teman-teman ke pemerintah gitu, legislatif gitu. Apa sebenarnya kebutuhan dari daerah itu gitu. Nah, kalau pemerintah ya mereka hanya menstimulus saja gitu. Apa bentuk stimulusnya? Misalnya teman-teman kalau di apa ya, di pemerintahan itu ada, kan di setiap daerah itu ada kantor perwakilan-perwakilan nih. Ada kalau misalnya dalam urusan pendidikan ada dinas pendidikan di daerah masing-masing gitu. Kemudian kalau di kecamatan ada UPT, UPPT gitu yang mengurusi bidang apa pendidikannya gitu. Nah, mereka akan mengontrol gitu, melakukan perencanaan sampai tahap ke evaluasi, begitu pula monitoring gitu. Nah, ketika mereka sudah menjalankan tugasnya dan mereka memberikan laporan bahwa sebenarnya tidak ada masalah dalam bidang pendidikan, partisipasi masyarakat misalnya, partisipasi dalam hal ini apa ya, menjalankan program yang dilaksanakan pemerintah ternyata tidak ada masalah gitu. Ya walaupun biasa-biasa aja tapi tetap terlaksana, artinya mereka menganggap itu tidak ada masalah gitu, teman-teman. Sehingga ya pemerintah hanya bisa menstimulus gitu. Mereka sudah menempatkan apa ya, satuan kerja, sudah menempatkan semacam dinas di tempat masing-masing kabupaten kota untuk mendukung atau melakukan perencanaan sampai tahap evaluasi pada pendidikan di daerah tersebut gitu. Nah, dukungan pemerintah itu hanya seperti itu. Paling nanti pemerintah memberikan bantuan dana misalnya berupa BOS, kemudian berupa beasiswa dan sebagainya gitu. Nah, partisipasi dalam hal ini adalah apakah masyarakat di sana menjalani atau tidak, apakah masyarakat di sana memberikan masukan atau tidak gitu. Karena kalau kita tidak memberikan masukan kritikan, maka dianggap itu adalah ya lancar-lancar saja gitu. Nah, paling seperti itu yang terjadi gitu, teman-teman. Gimana Saudara Eriana? Jadi sebenarnya udah ada struktur lah. Pemerintah itu sudah membuat struktur yang menangani bidang pendidikan sampai ke tingkat kecamatan gitu. Bahkan di sekolah-sekolah itu sudah ada pengurusnya juga di sekolah gitu. Ada komite, ada struktur di kepala sekolah dan sebagainya gitu. Itu untuk yang tingkat sekolah formal yang memang udah pemerintah yang menyelenggarakan gitu. Mungkin itu jawaban dari Bapak terkait dengan pertanyaannya, Saudara Erina. Bagaimana, ada yang mau ditanggapi lagi kepada yang bertanya? Oke, teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Tidak, Pak. Pak. Tidak. Ini sebenarnya tidak, Pak. Nanya ini Mas, yang kalau tidak ada nanya ini sebenarnya ada dua kesimpulan. Apakah Pak. mengerti atau tidak mengerti? Tidak nanya gitu. Pak, sejujurnya Pak, belajar kebijakan kok Pak, susah Pak, ngapal-ngapal tuh Pak, undang-undang apa tuh Pak. Sebenarnya poinnya saja yang teman-teman dapat gitu. Poinnya apa sih adanya kebijakan, posisi teman-teman itu seperti apa. Nah, posisi mahasiswa saat ini ya, kan teman-teman sering nih, Pak, saya observasi di sini, misalnya observasi di SKB, saya observasi di BP PAUD gitu. Nah, observasi yang teman-teman lakukan itu sebenarnya bisa jadi bahan masukan gitu. Bagaimana kondisi fisiknya, bagaimana kondisi SDM di sana gitu. Apalagi udah masuk ke tahap penelitian ya, tahap penulisan skripsi. Nah, ketika teman-teman menulis skripsi, biasanya akan ada nanti bersinggungan dengan kebijakan gitu.
bagaimana misalnya teman-teman melakukan evaluasi program di SKB, misalnya di BP PAUD Dikmas gitu. Nah, ketika teman-teman melakukan penulisan skripsi, itu kan ada temuan-temuan dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya idealnya di bagian saran, itulah sebenarnya masukan teman-teman, bentuk kritik teman-teman, bentuk masukan teman-teman terhadap satuan pendidikan atau lembaga yang teman-teman teliti gitu. Itu sebenarnya bentuk partisipasi juga dari mahasiswa gitu. Kalau memang itu mau teman-teman jadikan bentuk kritikan gitu. Nah, makanya saat ini itu harus ada mahasiswa mempublikasi jurnal gitu dari hasil penelitiannya. Nah, supaya temuan teman-teman tadi dapat dipublikasikan secara umum gitu. Jadi lembaga atau instansi yang teman-teman teliti kan nanti ada bagian saran ya di dalam penelitian itu. Nah, kalau instansi itu membaca sarannya apa, apalagi misalnya sarannya bagus, nah itu itulah bentuk partisipasi teman-teman sebagai mahasiswa dalam bidang pendidikan gitu. Misalnya teman-teman di SKB, ternyata SKB ini ruang belajarnya tidak memadai misalnya. Sanggar ini tidak layak untuk dilakukan proses belajar mengajar di sini karena misalnya nggak ada mejanya, nggak ada kursinya gitu. Gurunya juga hanya beberapa orang gitu. Nah, ketika teman-teman meneliti, teman-teman masukkan ke bagian saran, maka itulah jadi kritikan teman-teman terhadap penyelenggaraan pendidikan gitu. Nah, silahkan teman-teman publikasikan tulisan teman-teman pada jurnal, pada bisa di koran, di media massa, silahkan gitu. Nah, ketika itu didengar, maka nanti akan menjadi masukan kepada pengambil kebijakan gitu. Nah, itu dari segi partisipasi mahasiswa. Selain kita demo dan sebagainya, itu partisipasi juga sebenarnya gitu. Tapi kan jalurnya mungkin yang berbeda gitu. Ada yang jalur yang turun langsung ke lapangan, turun langsung ke jalan, tapi ada juga yang jalur akademik misalnya. Nah, yang jalur akademik ini macam-macam, boleh mahasiswa, boleh peneliti, boleh dosen gitu. Banyak juga dosen yang menulis kritikannya terhadap misalnya RUU Cipta Kerja, itu banyak juga. Nah, itulah bentuk partisipasi dari dosen atau pendidik terhadap RUU tersebut gitu. Kemudian ya mahasiswa mungkin turun ke jalan misalnya, itu bentuk partisipasi juga sebenarnya teman-teman. Nah, yang harus teman-teman pahami adalah ketika kita memberikan melakukan analisis terhadap kebijakan, baik itu dalam bentuk kritikan maupun saran, tentu harus ada metode yang tepat gitu. Jadi teman-teman tidak bisa asal kritik, tidak bisa asal memberikan analisis tanpa melalui tahapan metode yang benar gitu. Jadi sebenarnya arah mata kuliah ini teman-teman, itu teman-teman bisa memberikan analisis lah ya terhadap suasana. Teman-teman itu peka gitu, peka terhadap suasana pendidikan gitu, peka terhadap perkembangan dunia pendidikan. Nah, kepekaan teman-teman itu harus masuk akal dan harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Nah, itulah esensi dari perkuliahan ini sebenarnya gitu, terutama dalam bidang pendidikan gitu. Jadi teman-teman tidak harus menghafalkan semua peraturan perundang-undangan, itu nggak perlu juga gitu. Ya sekedar tahu boleh, tapi kalau misalnya bisa hafal, bisa tahu, itu lebih bagus lagi gitu. Intinya teman-teman tahu bahwa apa yang teman-teman lakukan atau bentuk partisipasi yang teman-teman lakukan itu diatur dalam undang-undang gitu, tidak asal-asalan gitu. Nah itu substansi sebenarnya dari mata kuliah analisis ini teman-teman gitu. Selain teman-teman bisa membaca peluang ke depan. Kenapa Bapak katakan peluang ke depan? Karena dunia pendidikan itu dinamis teman-teman, bisa berubah-ubah. Ini Bapak sambil ngecas sebentar. Nah, analisis ini teman-teman, bagaimana teman-teman nanti bisa membaca peluang dalam bidang pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin siapa yang menyangka
bahwa akan terjadi perubahan-perubahan dalam bidang pendidikan. Siapa yang menyangka ojek online itu bisa bisa membuat ratusan ribu lapangan pekerjaan. Siapa yang menyangka 10 tahun yang lalu? Tidak ada yang menyangka kan? Gitu. Aplikasi ojek online itu bisa membuat buka lapangan pekerjaan sampai ratusan ribu gitu. Siapa yang menyangka gitu? Apakah ada sekolah yang khusus untuk ojek? Kan nggak ada gitu. Tapi untuk pengembangan sistemnya itu udah ada yang memikirkan itu gitu. Nah, maksudnya analisis kebijakan pendidikan itu kita harus peka terhadap perubahan-perubahan dalam kebijakan, perubahan-perubahan dalam bidang pendidikan gitu, teman-teman. Nah, teman-teman juga harus peka bahwa saat ini bagaimana sih kebijakan-kebijakan di pendidikan non formal gitu. Nah, apakah teman-teman terus update perkembangan-perkembangan terbaru gitu? Nah, itu penting teman-teman mencari tahu tidak hanya di mata kuliah ini. Nah, sekarang kan ada Omnibus Law ya, Omnibus Law yang lagi hangat. Nah, sekarang itu baru masuk tahap yang untuk cipta kerja ya. Nah, nanti akan ada juga yang bidang pendidikannya, teman-teman. Itu isunya udah mulai berkembang gitu. Nah, ini kita harus peka. Karena kalau kita tidak peka, kita bisa jadi semacam penonton di negara kita sendiri, kita jadi penonton gitu. Nah, di forum dosen juga udah mulai dibahas bahwa Omnibus Law ini juga nanti akan masuk ke dunia pendidikan, teman-teman. Tidak hanya di bidang tenaga kerja, tapi di bidang pendidikan juga gitu. Jadi kemungkinan nanti tenaga pengajar asing itu bisa masuk ke Indonesia gitu. Kemudian begitupun di pelajar-pelajar kita, ya pelajar-pelajar asing boleh-boleh saja ke sini gitu untuk menuntut ilmu, begitupun kita gitu. Nah, yang seperti itu teman-teman harus peka gitu. Harus tahu juga perkembangannya gitu. Nah, kira-kira ketika misalnya ini disahkan nanti yang Omnibus Law di bidang pendidikan juga diterapkan, kemungkinan besarnya apa? Ya kemungkinan besarnya akan banyak sekolah-sekolah swasta, sekolah-sekolah luar negeri di Indonesia yang memiliki reputasi bagus itu akan ada di Indonesia gitu dengan pengajar-pengajar asing gitu. Ya kalau teman-teman tidak siap nanti bisa jadi teman-teman jadi penonton di rumah sendiri gitu. Nah, ini yang harus kita peka, teman-teman. Nah, sekarang banyak satuan pendidikan non formal yang dapat membuat semacam kerjasama dengan badan-badan lain, dengan perusahaan gitu. Nah, yang seperti itu juga teman-teman harus peka gitu. Kemudian terkait dengan tenaga profesional dari lulusan pendidikan non formal itu nanti arahnya kemana gitu. Nah, yang seperti itu juga teman-teman harus peka gitu. Saat ini memang kalau ketika teman-teman ingin fokus ke pegawai negeri sipil, formasi yang bisa cocok untuk lulusan dari pendidikan non formal itu ya masih pamong belajar di satuan pendidikan non formal gitu. Nah, bagaimana pola rekrutmen di pamong belajar gitu. Nah, itu teman-teman harus tahu gitu. Apakah hanya dari CPNS saja? Nah, sekarang itu udah ada in-passing gitu. Jadi PNS lain yang bukan dari pamong belajar itu bisa berganti jadi pamong belajar gitu, in-passing gitu. Nah, itu peraturan terbaru gitu. Nah, yang seperti itu harusnya teman-teman tahu, harusnya teman-teman ya paling tidak ada gambaran lah gitu. Supaya nanti arah kebijakannya teman-teman akan paham arah kebijakan pendidikan ini seperti apa. Ketika teman-teman menggeluti bidang pendidikan ke depannya itu udah tahu itu seperti apa gitu. Nah, sekarang misalnya lagi marak tentang pembelajaran online, pembelajaran daring gitu. Nah, silahkan teman-teman mungkin pengen lanjut studi nih. Oh, saya mau lanjut studi Nah, teman-teman cari tahu informasi, misalnya beasiswa ini mempersyaratkan apa. Kan sekarang gampang nih, mau kursus bahasa Inggris bisa daring dan sebagainya. Ketika ada persyaratan untuk TOEFL-nya berapa, ya teman-teman ikut kursus daring gitu. Sehingga ketika mendaftar,
bisa lolos beasiswanya misalnya. Nah, itu contoh melakukan analisis itu seperti itu, teman-teman. Jadi tidak hanya terpaku pada mata kuliah, tapi ya silakan di bidang-bidang lain teman-teman lakukan analisis gitu. Analisis perkembangan zaman gitu. Nah, sekarang nih kan orang kerja susah nih. Teman-teman kemungkinan besar sekarang semester 5, 6, 7, 8 ya paling nggak 2 tahun lah ya, 1,5 tahun sampai 2 tahun, ini lulus nih. Nah, setelah lulus nanti mau apa? Gitu. Cukup nggak bekal teman-teman hanya mengikuti perkuliahan gitu. Nah, itu harus sudah teman-teman pikirkan. Teman-teman bisa menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang terjadi gitu. Apakah saya setelah tamat kuliah mau langsung menikah gitu? Atau saya mau lanjut studi S2? Atau saya mau menunggu pembukaan CPNS? Atau saya mau bekerja di perusahaan? Atau saya mau membuka satuan pendidikan? Nah, itu udah mulai teman-teman rancang dari sekarang. Teman-teman sudah apa ya? Sudah memiliki lah step by step-nya itu udah tahu gitu. Nah, itulah tahap analisis. Begitupun nanti dalam bidang pendidikan non formal, arah perkembangannya seperti apa gitu. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan atau tidak? Dipersilakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak, Pak. Pas, Pak, pas. Pas ya. Ya, Pak. Tidak ada, Tidak, Pak. Pak. Tidak. Masih ada kuliah lagi setelah ini? Masih, Pak, malam. Cepat sekali kuliah sampai malam. Tidak, Pak, kuliahnya malam maksudnya. Nggak sampai malam. Oh, kuliah malam. Ya. Enak tuh kuliah malam tuh. Bisa sambil tidur. Oke, teman-teman. Kemarin mungkin teman-teman ada yang ikut aksi? Banyak, Pak. Banyak ya? Bela, Pak. Ikut, Pak. Ikut ya? Banyak, Pak. Ikut yang mana nih? Ero ke Bela, Pak. Ikut yang mana? Ikut yang bakar-bakar, ikut yang lempar-lempar, atau ikut yang teriak-teriak? Ikut tegak-tegak. Ikut menamakan. Ikut damai kemarin, Pak. Mau ikut damai. Nggak ada ricu, Pak. Damai, Pak. Nggak ada ricunya, Pak. Alhamdulillah. Tim ngikut alur, Pak. Tim ngikut alur. Tim pemanjang barisan ya. Siap, aman. Iya, Pak. Tim bersorak, Pak. Oh, tim sorak. Oke. Itu bagaimana kemarin? Karena Bapak nggak menyimak yang di Bengkulu ya. Kalau di tempat-tempat lain itu ya heboh sih. Damai, Pak. Bakar gitu. Damai ya? Damainya cepat, cuma sejam. Oh, cuma sejam. Itu juga bentuk Pak. partisipasi lah ya. Partisipasi terhadap. Iya, Belum mahasiswa keluar, polisi lah berjejer, Pak. Mana nak rami-rami. Ya, memang seperti itulah tugasnya polisi. Itulah tugasnya polisi gitu. Iya, Pak. Tugas Ada lagi, Pak, mahasiswa tugasnya ada damai lagi. di tempat. Mahasiswa ada lagi tugasnya gitu. Polisi ada lagi tugasnya. Dosen juga ada tugasnya. Guru ada gitu. Jadi ya silakan. Kita ada porsi masing-masing gitu. Nah, teman-teman yang turun ke jalan ya itu bentuk partisipasi juga terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh DPR dalam hal ini. Itu bentuk partisipasi, teman-teman. Nah, semoga teman-teman juga tahu ya apa yang diperjuangkan itu tahu, tidak hanya ikut-ikutan, tapi memang bentuk teman-teman ke lapangan itu adalah memang mengkritisi gitu. Karena ketika teman-teman sudah paham, nah itulah bentuk analisis gitu. Apa sih yang teman-teman kritisi gitu. Nah itulah bentuk analisis gitu. Nah, beda hal kalau teman-teman hanya memanjangi barisan ya. Tapi kalau cari pengalaman sih nggak apa-apa ya, memanjangi barisan dulu. Gimana sih aksi itu? Karena kalau Bapak kuliah dulu ada istilah mahasiswa itu kalau belum demo itu belum jadi mahasiswa gitu. Nggak tahu kalau sekarang. Iya, Pak. Untung demonya nggak online ya. Kalau demonya online tuh repot pula. Gimana demo online? Waktu chat rektor tuh Pak? Lempar HP, Pak. Oh, ada apa? Ada chatting dengan rektor juga? Iya, waktu UKT itu, Pak. Disuruh ngechat.
disuruh ngechat rektor, dikasih format sama BEM kan, dikirim ke rektor ke wadek-wadeknya. Terus? Warek. Setelah itu? Wareknya. Udah chat aja itu dari jam berapa Terus gimana? UKT diturunkan? Tidak juga, Pak. Oh, tidak juga. Katanya Jadi ada penangguhan. tidak ada gunanya. Katanya ada penangguhan Nggak ada, UKT. Tidak juga, Pak. Tapi syarat ketentuan berlaku. Tidak juga, Pak. Ada penangguhan UKT, tapi syarat ketentuan berlaku gitu. Nah, yang syarat ketentuan yang berlaku ini kita nggak tahu nih seperti apa gitu. Ya, Pak. Tapi teman-teman gini ya. Sekarang kan teman-teman udah semester 5 ya. Nah, ini udah mulai teman-teman menguatkan tekad lagi. Teman-teman yang awal-awal kemarin masih kendor, silakan sekarang dikuatkan lagi tekadnya untuk lebih semangat lagi lah, bisa dikatakan seperti itu, lebih semangat lagi kuliahnya. Oke, ini banyak yang sudah melakukan aksi-aksi yang macam-macam nih mahasiswanya. Karena terekod ini ya, terekam ini. Ini silahkan dilihat di YouTube hasilnya. Ada yang mulai joget-joget. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Tidak membuang waktu lama. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, atau ada yang mau ditanyakan tapi malu-malu, silahkan di forum chat WAG nanti kita bahas. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.